Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini tema kita adalah menolak atau menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Tentu penjelasannya harus sesuai dengan ayat-ayat Alkitab, bukan tafsir bebas, ya. Kalau kita baca dari Lukas 12 ayat 10, ya, sama juga itu dengan yang terdapat dalam Markus 3 ayat 29. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ya, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, ya. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Juga dalam surat yang lain juga mengatakan kenapa? Karena dia membuat dosa kekal, ya kan? Kenapa tidak diampuni, ya? Padahal melawan anak manusia, ya, mengatakan melawan anak manusia itu diampuni. Ini yang jarang dibahas oleh para pendeta di luar sana, karena mereka tidak mampu untuk menjelaskan ini. Mereka kan selalu kan mengutip dari apa, ya, nah, dari para pendetanya, begitu kan? Pendetanya mengutip lagi dari pendetanya, begitu. Lalu mulai membuka buku-buku tafsir, buku-buku filsafat. Semuanya tidak akan pernah mampu untuk menjelaskan Alkitab. Ya, Allah itu satu, itu titik. Ya, silakan dibaca Yesaya 44 ayat 6 dan Yesaya 44 ayat 24. Tidak ada Allah lain selain daripada Aku. Tidak dikatakan tidak ada Allah lain selain daripada Kami. Ya, jadi jangan ngarang bebas, jangan merasa lebih pintar dari orang-orang yang ada di lembaga Alkitab Indonesia, ya. Kalian itu tidak ada apa-apanya itu. Jadi harus dijelaskan kenapa melawan anak manusia itu, ya, diampuni, masih diampuni, tetapi melawan atau menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Kalian tidak bisa menjelaskan ini, karena pada saat kalian, ya, berbicara mengenai Allah, langsung disetting oleh iblis bahwa Allah itu pribadi. Langsung disetting Allah itu tiga pribadi, satu hakikat. Tidak bisa tidak, itu pasti disetting oleh iblis. Dan kalian tidak bisa keluar dari situ, dari settingan itu. Lalu kalian ngotot Allah itu, oh iya, memang Allah itu tiga. Karena kalian tidak bisa menjelaskan bahwa Allah itu sesuai dengan Alkitab, ya, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, ya. Tadi Yesaya 44 ayat 6 dan 24, tidak ada Allah lain selain daripada Aku, satu. Yesaya 63 ayat 9, ya, dia mengutus, Yesus itu diutus, tetapi dia bukan utusan. Siapa yang mengutus dia? Ya Allah sendiri.
Siapa Allah? Ya dia itu sendiri, Yesus itu. Dia mengutus dirinya sendiri. Nah, ini kan yang tidak pernah dipahami. Yang dipahami adalah Bapa mengutus anak, begitu kan? Tetapi ayat Alkitab mengatakan dia sendiri yang melakukannya. Dia mengutus dirinya sendiri. Sebab itu Yesus adalah Yesus diutus, tetapi Yesus bukan utusan. Mengerti? Paham sampai di sini? Saya menggambarkan dulu latar belakang apa yang Alkitab katakan. Saya memberikan rambu-rambu, ya, supaya tidak ada tafsir bebas. Kenapa dia tidak bisa mengutus dirinya sendiri? Dia Allah. Pada saat dia mengutus dirinya sendiri, dia ada dalam diri manusia Yesus. Dan pada saat yang sama, dia juga ada di surga. Ini kan yang tidak pernah dipahami. Nah, lihat ya, konteks waktu. Pada saat Yesus mengatakan dia sebagai manusia, rohnya roh Allah. Dia katakan melawan, menentang anak manusia itu masih diampuni. Tetapi menghujat Roh Kudus tidak. Coba naikkan levelnya naikkan ya. Cara berpikirnya dinaikkan itu para pendeta itu. Anak manusia itu ya belum mengorbankan dirinya di kayu salib, belum menjadi korban penebus manusia berdosa. Jadi pada saat orang-orang ya menentang dia, masih ada waktu untuk diampuni. Kapan? Yaitu pada saat mereka percaya, pada saat mereka melihat ya Yesus mati di kayu salib. Itu kan untuk korban penghapus dosa. Kalau sebelumnya dilakukan oleh hukum Taurat, ya, memberikan korban ya, binatang setiap tahun, itu adalah gambaran dari pengorbanan Yesus yang sesungguhnya. Nah, Yesus cukup sekali, ya. Kita lihat dalam Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Stop sampai situ aja. Atau mau dilanjutkan? Oke. Sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, ya, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dia hanya mengorbankan sekali, mengorbankan dirinya. Allah dibentuk hanya sekali. Sebelum dan sesudahnya tidak ada lagi. Ya, setelah dia jadi manusia itu sebelumnya nggak ada. Setelah dia jadi manusia nggak ada lagi. Setelah dia mati di kayu salib. Yesaya 43 ayat 10. Nah, jadi melawan anak manusia itu masih ada pengampunan. Kalau orang itu percaya. Karena Yesus belum disalib. Kalau orang itu percaya bahwa Yesus ya disalib ya, untuk korban penebus dosa manusia, nah itu dia selamat. Itu mengenai kenapa perkataan-perkataan menentang anak manusia itu masih bisa selamat, karena Yesus belum disalib. Setelah Yesus disalib, mereka percaya, mereka bisa selamat. Kalau tidak percaya, binasa. Lalu kita lihat, ya,
menghujat Roh Kudus. Kembali, Allah itu satu ya Allah ya. Tidak satu itu roh ya, bukan pribadi, bukan tiga pribadi ya. Tadi ayatnya itu. Tidak ada Allah pribadi. Ya. Tidak ada Allah kesatuan, Allah satu. Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Amin. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Yeremia 23 ayat 24, Allah Maha Hadir. Itu rambunya ya. Itu firman Allah. Tuhan adalah roh. Jadi manusia Yesus itu yang lahir dari Maria itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan harus roh. Ayatnya ya. 2 Korintus 3 ayat 17-18. Ya, saya bacakan ya. Sebab Tuhan adalah roh. Ya. Dan di mana ada roh Allah, ya, di situ ada kemerdekaan. Jelas ayat ini mengatakan Tuhan adalah roh. Lalu disambung, di mana ada roh Allah, berarti roh Allah yaitu roh Tuhan. Maksudnya roh itu adalah roh Allah. Jadi jangan dipisahin antara Tuhan dan Allah. Juga terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4 dan Markus 12 ayat 29. Tuhan adalah Allah. Jadi ya, kalau kita melihat lagi ya dari Ulangan, dari kisah para rasul ya, para rasul 2 ayat 36, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Setelah dia mati, itu ayat itu. Lalu yang dibangkitkan apa? Rohnya. Itu adalah roh Allah. Kita baca ya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 ya. Sebab Kristus juga telah mati sekali untuk segala dosa kita. Mati sekali ya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Lalu apa hubungannya menghujat Roh Kudus? Tidak diampuni. Karena Kristus telah mati di kayu salib. Lalu dia bangkit ya, menjadi roh itu, rohnya, dan kembali ke surga. Kembali paralel dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Juga dalam Wahyu 19 ayat 13. Nah, kalau orang menolak Roh Kudus ya, itu berarti apa? Menolak kematian Yesus di kayu salib. Bukan hanya menolak kematian, juga menolak kebangkitan Yesus di kayu salib.
Dan itu hanya dikerjakan sekali oleh Yesus di kayu salib. Lalu dengan apa lagi manusia yang menghujat Roh Kudus itu bisa diampuni? Sudah tidak ada lagi korban penebus dosa. Maksudnya korban penebus manusia berdosa, bukan penebus dosa ya. Ntar dosanya masuk surga, Bapak Ibu masuk neraka. Bukan itu. Tapi tidak ada lagi korban untuk menebus manusia berdosa, karena dilakukan hanya sekali. Nah itu maknanya menolak Roh Kudus, karena sudah terjadi korban itu di kayu salib sekali, dan dilakukan hanya sekali, maksudnya tidak berulang-ulang. Kalau berulang, wah Yesus jadi manusia, Firman jadi manusia lagi, lalu tiap tahun mati lagi, gitu terus. Sudah tidak lagi. Jadi pengertiannya seperti itu. Menolak manusia Yesus itu masih bisa diampuni, karena Yesus belum mati di kayu salib. Ya, masih ada kesempatan. Tetapi menolak Roh Kudus yang adalah Yesus, ya. Kenapa Yesus? Firman kan adalah Allah. Allah adalah Roh. Berarti apa? Firman itu adalah Roh. Roh Kudus itu bukannya Bapa, bukannya Allah Tritunggal. Jadi menolak Roh Kudus itu tidak ada lagi pengampunan, karena tidak ada lagi korban. Sudah tidak ada lagi, karena korban itu sekali untuk selamanya. Nah itulah penjelasannya yang simpel, yang gamblang. Tidak perlu pakai bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa teologi. Nggak ada di sini, teologi nggak jalan. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus membuat pencerahan. Karena kami menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Sebab itu kami dibukakan pikiran kami sehingga mengerti kitab suci. Shalom.